hafal ibu, tapi cuma di tenggorokan doang bu. Sudah disabdakan sama kanjeng Nabi bu, nanti akhir zaman dari umatku akan hafal Al-Quran lenyeh, fasih, hafal 30 juz, hafal ibu, cuma nyampe di kerongkongan ibu. Bahkan kata Nabi, iman mereka lepas seperti bujuh panah dari gagangnya ibu. Bu, bisanya cuma menyalahkan orang, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang ibu. Nah, makanya ayat pertama Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fiih. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan. Lafal zalikal dalam surat Al-Baqarah ayat pertama pakai isim isyarah zalika. Itu maknanya apa? Seakan-akan Al-Quran itu dimaknai sangat jauh sekali, padahal sudah dipegang oleh kita itu. Padahal Al-Quran di sisi kita, tapi bahasanya zalika, isim isyarah yang sangat jauh itu untuk memahami Al-Quran. Indahnya Al-Quran, isinya Al-Quran, badek ma'ayni, rahasia dibalik Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, untuk mengerti Al-Quran, bacaannya, isinya, keindahannya Al-Quran ibu, tidak cukup hanya dengan tajwidnya saja, tidak cukup dengan hafal saja ibu, harus tahu ilmu fikih, usul fikih, ilmu hadis, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu mantik, tasawwur alaqah, natijah harus tahu. Dan ilmu badih ma'ani bayan, balaghah, johar maknun, mubutul jumat, baru tuh dinamakan ahli Al-Quran itu. Makanya kita doakan anak-anak kita menjadi ahli Al-Quran yang mumpuni keilmuannya, sehingga tidak gampang untuk menyalah-nyalahkan orang, tidak gampang untuk membid'ahkan orang, tidak gampang untuk mengkafir-kafirkan orang, karena terlanjangkannya ilmunya. Cuma itu hadisnya, wa kullu dhalalatin bid'atun finnar. Setiap dolalah adalah bid'ah, setiap bid'ah masuk neraka. Itu dalil mereka bu. Ibu baca Al-Quran, yang ibu baca itu bid'ah bu. Kalau mau nggak bid'ah harus hafal ibu. Seperti kanjeng, lah mau hafal ya harus baca dulu. Zaman Nabi nggak ada Al-Quran ditulis bu. Zaman Sayyidina Utsman baru ditulis. Jadi Al-Quran ini bid'ah bu. Yang kita baca ini bid'ah. Sholat tarawih Nabi nggak pernah mengajarkan jamaah bu. Sayyidina Umar mencetusnya ibu. Emang jelek mengumpul Al-Quran jadi satu biar baca jelek? Kagak. Sholat tarawih dilakukan oleh Sayyidina Umar sampai sekarang Masjidil Haram tarawihnya berjamaah. Nabi kagak bu. Ada zaman Nabi enggak, ada setelah sahabat Umar ibu. Makanya butuh ngaji. Jelas bu? Subhanallah bu. Halo bu. Terakhir itu bu ya. Aku Gusti yang Maha Suci, hitam dipadamkan hati. Aku Gusti yang Maha Suci,
selalu taat pada agama sempurna sampai hari nanti, selalu taat pada agama sempurna sampai kiamat. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa'a. Salatullahi ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahdi al-habib. Hadratan muhtaramah wal mukarramah, segenap ibu-ibu yang hadir pada hari ini, pagi hari ini, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, takdim, cinta dan kerinduan kami yang telah insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama, tak pernah bosannya, tak pernah hentinya untuk kita bersimpuh sejenak di tempat yang termulia ini. Kita tata hati kita, kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah, pagi hari ini Allah hadirkan kita bersama. Yang pertama, menggugurkan kewajiban thalabul ilmi sekaligus silaturahmi. Yang kedua, alhamdulillah hari ini ada acara haul. Ya, haul berarti 1 tahun ya. Ibu Yakmin bin Farijal, Maruki bin Fulan dan seterusnya, Sohibul Hajjat, beliau Bapak Suratman beserta ibu, keluarga besarnya hari ini dalam rangka mengimplementasikan waladun sholih, mendoakan mengadakan haul atas Ibu Yakmin bin Farijah.
Mudah-mudahan Allah terima, Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti ini ibu-ibu semua yang hadir pagi hari ini insya Allah suatu saat pun bisa berkunjung ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Suatu saat impian, harapan, doa kita, mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Bu. Bu, sehat? Alhamdulillah. Insyaallah ibu-ibu yang hadir semuanya sudah diampuni segala kesalahan dosa-dosanya. Bahkan qabla ayat tua, sebelum melangkahkan dari rumah sudah diampuni dosanya. Bahkan kata Nabi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan permudah jalannya masuk ke dalam surganya. Gak usah pakai lama-lama, gak usah pakai macet-macetan, lewat jalan tol, bahkan bagaikan kilat yang menyambar pedih, tiba-tiba di pintu surganya Allah. Karena apa? Karena mau hadir di majlis ilmu. Insya Allah ibu semua yang hadir calon-calon penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, khususnya kaum ibu-ibu, hari ini kita mengadakan haul. Haul apa sih maknanya Bu? Kembali atau satu tahun. Muter, haul itu maknanya Bu, muter, haul satu tahun. Kenapa harus ada haul? Mana dalilnya? Apa tujuannya? Bu, minimal, Bu, minimal dalam haul ada 3. Yang pertama, menghadirkan orang-orang, menghadirkan jamaah yang pertama. Yang kedua, apa yang dihadirkan? Untuk mendoakan yang dihaulin. Dan yang ketiga, ada makanan. Yang haul ngasih makanan oleh alhamdulillah, luar biasa. Silaturahmi perintah siapa? Perintah siapa? Jawab apa Bu, semangat. Silaturahmi perintah siapa? Perintah Allah dan Rasulnya. Membaca doa untuk diri sendiri, bahkan untuk orang yang sudah meninggal, perintah siapa? Perintah Allah dan Rasulnya. Bersedekah, ngasih makan terhadap orang lain, itu perintah siapa? Perintah Allah dan para nabi termasuk Rasul. Nabi Ibrahim gak mau makan kecuali harus makannya ditemenin sama orang lain, sama umat, sama jamaah. Orang ada tamu, ditunggu orang ada tamu, nyari Nabi Ibrahim sampai jarak 300 meter. Itu Nabi Allah Ibrahim. Jadi silaturahmi, mendoakan
diri dan mendoakan orang yang sudah meninggal, ngasih makan, itu perintah siapa? Allah dan Rasulnya. Dalilnya sahih. Itu isinya haul. Halo. Ternyata peristiwa haul ini, memperingati haul ini juga diperingati oleh Kanjeng Nabi, Ibu. Halo. Berawal dari kisah perang Uhud, sahabat-sahabat Nabi menjadi syuhada, terbunuh di perang Uhud. Kurang lebih sahabat Nabi yang terbunuh termasuk kurang lebihnya 70 sahabat Nabi terbunuh dalam perang Uhud. Kok bisa, Ustaz? Iya. Dengerin apa? Jadi peristiwa perang Uhud, sahabat-sahabat Nabi terbunuh kurang lebihnya 70 sahabat menjadi syuhada. Pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi, pasukan panahnya oleh Abdullah bin Jubair, terdiri dari 1.000 orang, Ibu. Sedangkan pasukan kafir Quraisy terdiri dari 3.000 orang. Termasuk dari pasukan kafir Quraisy Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Jadi ceritanya perang Uhud ini terjadi di lereng kaki Gunung Uhud atau Jabal Uhud. Sehingga para syuhada yang 70 orang ini dimakamkan di tempat itu juga. Cuman dari pasukan Islam ada yang membelot 300. Mereka orang-orang munafik, gak mau bantu Nabi, tinggal 700. Jadi pasukan panah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di atas gunung mengintai pasukan. Benar tuh, pasukan kafir datang di panah, seakan-akan sudah menang. Nabi perintahkan, kalaupun terjadi apapun jangan coba-coba turun, kata Nabi. Dalam situasi apapun, ya, Abdullah bin Jubair dengan pasukan panahnya, Abdullah bin Jubair dengan pasukan panahnya gak boleh turun dalam keadaan apapun. Jadi berasa sudah menang nih, orang-orang kafir terbunuh, banyak hartanya yang tertinggal dirampas tuh. Akhirnya pasukannya Kanjeng Nabi yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair turun tuh dari lereng gunung, turun ngambilin harta, disergap oleh orang-orang kafir. Ceritanya Ibu, disergap dari belakang oleh orang-orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Pada akhirnya nanti Khalid bin Walid juga. Nah, saat itu pasukan Islam diserang dari belakang, lagi rebutan jarahat, lagi rebutan ghanimah. Harta rampasan perang kan boleh dimiliki pada waktu itu. Akhirnya diserbu oleh orang-orang kafir Quraisy. Banyak yang meninggal dunia. Kurang lebihnya 70 sahabat Nabi menjadi syuhada. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang dijuluki Sayyidus Syuhada, singa perang. Hamzah bin Abdul Muthalib, termasuk Mus'ab bin Umair, termasuk Abdullah bin Amr bin Haram, termasuk yang meninggal sahabat Nabi Amir bin Al-Jumuh, termasuk juga Sa'ad bin Ar-Rabi. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang meninggal di perang Uhud. Nah, termaktub dalam kitab-kitab klasik, Ibu, termasuk dalam Fathul Bari, Nihayatul Zain, Dalailun Nubuwah, Riyadus Shalihin. Jadi Nabi untuk mengenang jasa mereka
Setiap tahun, awal tahun itu Nabi ziarah, mendoakan mereka, Bu. Mana riwayatnya, Bu? Termaktub dalam kitab-kitab klasik karangan para alim ulama yang bisa dipertanggungjawabnya keilmuannya sampai Kanjeng Nabi. Termasuk ada Imam Suyuti, karyanya luar biasa, ratusan bahkan ribuan yang dihasilkan karya beliau, termasuk tafsir Jalalain. Itu Imam Suyuti mencetuskan untuk berdoa mayit sampai 7 hari. Itu Imam Suyuti. Kana nabiyyu, kana ana sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iku yazuru ziarah sapa Kanjeng Nabi as-syuhada ing arwah para syuhada di Uhudin kelawan ana gunung Uhud. Berarti para syahid pada waktu perang Uhud dikuburkan di kaki lereng gunung Uhud. Fi kulli haulin ing dalem saben-saben tahun. Fa idza balagha mongko ari kalane sampai sapa Rasul ing kuburane para syuhada fi Uhudin, di dalam lereng kaki gunung Uhud, rafa'a mongko banterake sapa Kanjeng Nabi sautahu ing swarane Kanjeng Nabi. Fayaqulu mongko ngucap sapa Kanjeng Nabi, salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal badar. Allah, salamun utawi keselamatan alaikum ing atase ira kabeh hei para syuhada Uhud, bima kelawan barang sabartum kang wis padha sabar sira kabeh, bima kelawan barang sabartum kang wis padha sabar sira kabeh. Fanikma mengko iku sak bagus-baguse mukbadar utawi rumah tempat kembali utawi akhirat selamanya. Allah rawahu wis nyeritake ing hadis riwayat sapa Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Allah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru asy-syuhada bi Uhud. Nabi berziarah kepada para syuhada perang Uhud. Di mana? Di lereng kaki gunung Uhud. Kapan? Fi kulli haulin, dalam setiap tahun, Ibu. Fa'idha balagha, apabila Nabi sudah sampai ke kuburannya, rafa'a, maka Nabi rafa'a sautahu, maka Nabi mengeraskan suaranya alias berdoa. Fayaqulu, maka Nabi berkata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal badar. Setelah sampai di kuburannya para syuhada yang terbunuh di perang Uhud, 70 para sahabat termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan lain sebagainya, sampai di kuburannya Nabi mengucapkan salam dan berdoa. Fayaqulu, apa ucapan Nabi? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal badar. Keselamatan untukmu wahai para syuhada Uhud, atas kesabaran yang engkau lakukan, yaitu membela perjuangan Nabi di perang Uhud. Farimah badar, maka itu sebaik-baiknya rumah tempat kembali adalah akhirat. Nabi saja ziarah kubur. Nabi saja ngadain haul. Nabi ngadain haul. Sudah dilakukan oleh Nabi. Bahkan keterangannya lalu diikutin oleh para sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi sudah meninggal, diikutin oleh para sahabatnya ziarah ke makam
para syuhada Uhud. Siapa? Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sampai ke para imam-imam lainnya itu. Jelas Bu ya? Haul. Ini dalilnya. Al-Qur'annya mana Ustaz? Apakah kita mendoakan orang mati sampai? Al-Hasr ayat 10. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah. Rabbana aduh Gusti ingsun, Rabbana aduh Gusti ighfir, mugi ngapura tuan lana ing kita, wali ikhwanina lan ngapura dateng sedulur-sedulur kita, alladzina ya wong akeh sabakuna kang wis disiti mati sapa alladzin bil imani kelawan gawa iman. Allah wala taj'alna lan ojo dadekake ing kita fi qulubina ing dalem ati kita bilan ing srengen benci prasangka buruk unek-unek buruk dalam hati kita lilladina kaduene wong akeh untuk orang-orang banyak amanu kang padha iman sapa alladin rabbana aduh Gusti innaka temen sunat Tuhan iku raufun dat kang rauf dat kang asirahim tur kang banget walase. Allah. Al-Quran mengajarkan langsung dari Allah. Rabbighfir lana. Halo. Ini kan hakikatnya firman Allah ditujukan untuk hambanya. Supaya hamba mengucapkan ini. Rabbighfir lana. Aduh Gusti, ya Allah ighfir lana, ampuni dosa-dosaku, wali ikhwanina dan ampuni dosa-dosa saudaraku. Siapa? Alladzina, yaitu orang-orang sabakuna yang telah mendahului mati. Sabakuna itu mananya saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu. Bil imani dengan membawa iman. Tandanya apa? Orang waktu hidupnya iman, insya Allah matinya iman. Walatatkanlah, ini dalilnya sudah jelas. Kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jelas Al-Hasr ayat dan jangan kau jadikan dalam hati kami iri dengki, gak suka kepada mereka orang-orang yang kepada orang-orang yang beriman sesudah mereka. Ya Rabb, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Isra ayat 24 untuk orang tua kita, baik orang tua yang sudah meninggal maupun belum. Apa dalilnya? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabb, ampuni dan kasihi orang tuaku seperti Engkau mengasihi mereka di waktu kecil. Ya. Sehingga diceritakan ibu Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya sebelum Nabi Ibrahim memastikan belum tahu kalau ayahnya tetap dalam kekafiran. Mana? Surat Asy-Syu'ara ayat 86. Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya sebelum tahu ayahnya tetap dalam kekafiran. Apa doanya Nabi Ibrahim untuk ayahnya? Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Allah. Waghfir, mugi ngapura Tuhan ya Rabb li abi untuk ayahku. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dibalas oleh Allah, innahu, sesungguhnya ayahmu kana, dia minadh-dhalin, termasuk orang-orang yang tersesat. Akhirnya
Nabi Ibrahim tahu kalau ayahnya tetap dalam kekal. Akhirnya Nabi Ibrahim ganti doanya dengan doa surat Ibrahim 41. Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana anu Gusti ighfir mugi ngapura Tuhan di maring ingsun wali walidayya lan maring kedua orang tua ingsun walil mu'minina lan maring krono wong kang iman yauma yaqumul hisab ing dalem dinane den hisab. Allah kata Nabi Allah Ibrahim, ya Rabb ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Surat Ibrahim ayat 41. Dan dosa orang-orang yang beriman yang meninggal maupun sebelum meninggal. Sampai kapan? Yauma yaqumul hisab, sampai hari dibangkitkan, untuk mendoakan orang tua kita sampai nanti hari dibangkitkan. Sahih surat Ibrahim 41. Halo Imam Suyuti ya, dalam kitabnya Fi al-Hawilil Fatawi pun menuliskan qala Tawus, qala berkata Tawusun Imam Tawus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia diuji di dalam kuburnya selama 7 hari. Jadi diuji dulu nih 7 hari, ditanya segala macam sampai 7 hari. Fakanu, maka para sahabat yastahibuna, mereka suka ayyut'imu, untuk memberi makanan anhum, dengan niat untuk mereka yang sudah meninggal baru 7 hari. Imam Suyuti sekelas Imam Suyuti, hasil karya kitabnya ratusan bahkan ribuan, termasuk tafsir Jalalain, ngadain doa memberi makan untuk si mayit sampai 7 hari ibu. Imam Suyuti mau ngikut Imam Suyuti apa kaum sebelah yang sukanya mengafir-kafirkan orang, yang sukanya membid'ah-bid'ahan orang, yang sukanya menyalahkan orang lain? Hati-hati bu, makanya belajar yang tuntas bu. Ulama-ulama kita nggak pernah belajar di Mekah Madinah bu. Gus Baha, Gus Kausar, ada Gus Idam, ada yang masih sepuh Jazuli. Mereka luar biasa ilmunya baru belajar di Mekah sebentar ya, pulang-pulang udah menyalahkan orang. Ada bu, banyak ibu, Qurannya fasih bu, Qurannya fasih, hafal ibu, tapi cuma di tenggorokan doang bu. Sudah disabdakan sama Kanjeng Nabi bu, nanti akhir zaman dari umatku akan hafal Al-Quran lenyeh, fasih, hafal 30 juz, hafal ibu, cuma nyampe di kerongkongan ibu. Bahkan kata Nabi, iman mereka lepas seperti bujur panah dari gagangnya ibu. Bisanya cuma menyalahkan orang, mengkafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang ibu. Nah, makanya ayat pertama Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fiih. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan. Lafal zalikal dalam surat Al-Baqarah ayat pertama pakai isim isyarah zalika. Itu maknanya apa? Seakan-akan Al-Quran itu dimaknai sangat jauh sekali, padahal sudah dipegang oleh kita itu. Padahal Al-Quran di sisi kita, tapi bahasanya zalika, isim isyarah yang sangat jauh itu untuk memahami Al-Quran. Indahnya Al-Quran, isinya Al-Quran
badek ma'ayni rahasia di balik Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, untuk mengerti Al-Quran, bacaannya, isinya, keindahannya Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan tajwidnya saja, tidak cukup dengan hafal saja. Ibu harus tahu ilmu fikih, usul fikih, ilmu hadis, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu mantik, tasawur, alaqah, natijah harus tahu. Dan ilmu badek ma'ani, bayan, balaghah, johar maknun, mubudul jumat, baru tuh dinamakan ahli Al-Quran itu. Makanya kita doakan anak-anak kita menjadi ahli Al-Quran yang mumpuni keilmuannya, sehingga tidak gampang untuk menyalah-nyalahkan orang, tidak gampang untuk membid'ah-bid'ahkan orang, tidak gampang untuk mengkafir-kafirkan orang, karena terlalu dangkalnya ilmunya. Cuma itu hadisnya, wa kullu dhalalatin bid'atun finnar. Setiap dolalah adalah bid'ah, setiap bid'ah masuk neraka. Itu dalil mereka, Bu. Ibu baca Al-Quran, yang ibu baca itu bid'ah, Bu. Kalau mau nggak bid'ah harus hafal, Ibu. Seperti kanjeng, lah mau hafal ya harus baca dulu. Zaman Nabi nggak ada Al-Quran ditulis, Bu. Zaman Sayyidina Utsman baru ditulis. Jadi Al-Quran ini bid'ah, Bu. Yang kita baca ini bid'ah. Sholat tarawih Nabi nggak pernah mengajarkan jamaah, Bu. Sayyidina Umar mencetusnya, Ibu. Emang jelek mengumpul Al-Quran jadi satu biar baca jelek? Kagak. Sholat tarawih dilakukan oleh Sayyidina Umar sampai sekarang Masjidil Haram tarawihnya berjamaah. Nabi kagak, Bu. Ada zaman Nabi? Enggak. Ada setelah sahabat Umar, Ibu. Makanya butuh ngaji. Jelas, Bu? Subhanallah, Bu. Halo, Bu. Terakhir itu, Bu, ya. Udah disediain tuh, nggak kemana-mana rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna ummi Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhuma tuwfiyat wa ana ghaibun anha faqala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat fa ana ghaibun anha ayanfa'uha bisain in sadaqtu bihi anha qala na'am. Riwayat dari Ibnu Abbas, Ibu. Riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, sesungguhnya umminya Sa'd bin Ubadah meninggal dunia. Wa ana ghaibun, cuma ketika ibunya meninggal, Sa'd bin Ubadah ini enggak ada di rumah. Jadi ibunya meninggal pas lagi pergi. Akhirnya apa? Faqala ya Rasulullah, datang mengadu curhat kepada Rasul. Sa'd bin Ubadah curhat kepada Rasul, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat fa ana ghaibun anha ayanfa'uha bi shay'in sadaqtu bihi anha qala na'am. Ya Rasul, kata Sa'd bin Ubadah, ya Rasul, sesungguhnya ummiku meninggal dunia, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Cuma pada waktu ibuku meninggal dunia, aku nggak ada di rumah. Rasul, apakah bermanfaat dengan sesuatu itu aku sedekahkan dengan niat anha untuk ibuku? Apakah boleh, Rasul?
Kolan jawab Rasul, nah, iya, laksanakan wahai Ubadah. Sokeh kalinya. Dengan apa? Air, makanan. Bahkan Ubadah langsung menyerahkan kerbun kormanya. Pahalanya untuk ibunya. Pahalanya untuk ibunya. Yang terakhir, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Rawahu Tirmidzi. Ketiga anak Adam meninggal dunia, putus sudah amalnya, kecuali 3 perkara yang akan terus mengalir pahalanya itu. Yang pertama, sedaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Kayak ibu sedekah untuk beli semen, ditaruh di masjid untuk bangun masjid, bangun pesantren. Sedekah untuk anak yatim dan lain sebagainya. Ya. Untuk bangun masjid sedekah, ikut beli semen 10, itu pahalanya mengalir terus ibu. Untuk majelis taklim dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Setelah bisa ia amalkan, lalu ia ajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, bahwa ladin sholihin yad'ulah, doa anak yang soleh. Nyampe. Orang Nabi ngomong, Qur'annya udah tadi juga udah ngomong. Allah yang nyuruh kita berdoa, mendoakan orang baik. Mana? Kurang jelas bagaimana, Bu? Sudah jelas banget kan, Bu? Subhanallah. Mantap, Bu ya. Jangan pernah lepas dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jangan mau ditipu. Bu, jangan mau ditipu sama mereka. Orang-orang yang suka ngomong bid'ah, orang-orang yang suka ngomong ingkar, orang-orang yang suka ngomong menyalahkan orang lain dengan berbagai dalil bid'ah. Jangan mau, jangan suka ditipu. Bu, siap? Harus kokoh. Tanamkan ini, Bu, sama anak-anak kita, cucu-cucu kita, Bu. Ya, ada ketika anak Adam meninggal dunia, putus sudah amalnya, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Orang-orang hidup yang masih hidup mendoakan orang-orang yang alladzina sabaquna bil iman. Tadi ayatnya sudah jelas, termasuk anak kandungnya sendiri, termasuk anak didiknya, guru. Mereka orang tua kita, para guru kita yang sudah meninggal itu. Subhanallah, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, hidup dalam taat, istiqomah, bahagia. Satu saat nanti kembali pun dalam keadaan husnul khatimah.